Halo Sobat FEB semuanya, perkenalkan aku yang Insani dari jurusan Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Angkatan 2024. Dan for your information, jurusan Kewirausahaan ini adalah jurusan yang baru dibentuk oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada tahun 2024 ini. Dan sekarang izinkan aku untuk memandu acara ngobrol bareng alumni. Nah, di sini dengan tema Daring to Take a Risk, Stories and Tips from Young Entrepreneurs. Dan kita lagi ditemani dengan seorang alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan sekaligus mahasiswa berprestasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, yaitu Kak Putri. Halo Kak Putri. Halo. Halo, oke. Hai. Apa kabar Kak Putri? Baik. Baik, alhamdulillah. Oke, sebelumnya aku izin baca CV Kak Putri dulu ya. Boleh. Oke. Dan for your information juga, Kak Putri Rahmadani ini adalah seorang business owner ataupun sekaligus pendiri dari Najmi Laundry dan Kerupuk Bambu Chips. Dan Kak Putri Rahmadani ini adalah seorang individu yang inovatif dan berdedikasi dengan hasrat untuk menjadi anak muda mandiri secara finansial dan berdaya dan mampu memberdayakan. Dan aktif juga melakukan pendampingan terhadap usaha untuk UMKM. Dan gak kalah menarik juga nih, Kak Putri juga memiliki segudang prestasi yang menarik, yaitu dengan Harapan 2 Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia Award tahun 2024 dan penerima dana hibah P2MW 2024 dengan bidang usaha, bidang jasa dan perdagangan kategori bisnis bertumbuh tahun 2024 dan sekaligus finalis KIME Award P2MW bidang jasa dan perdagangan tahun 2023. Dan Kak Putri ini juga seseorang yang memiliki segudang pengalaman di bidang lain, juga memiliki bidang pekerjaan profesional, yaitu Sekretaris Minang Entrepreneur Paneh dari tahun 2020 sampai sekarang, dan pengawas koperasi desa Ciparuh dari 2024 sampai sekarang. Dan Kak Putri ini juga seorang pembicara nih, yang juga pembicara nasional dan pembicara yang juga boleh dibilang keren juga nih di Universitas Andalas. Oke, sebelumnya aku boleh nih Kak perkenalan singkat terlebih dahulu. Halo semua, halo Raffi. Halo Kak. Perkenalkan, nama aku Putri Ramadhani. Aku dari dulu pernah berkuliah di Universitas Andalas di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Aku ngambil jurusan manajemen dan alhamdulillah Agustus 2024 kemarin aku baru di wisuda. Oh iya. Ya. Oke. Berarti kemarin ini wisuda ketiga ya Kak? Iya, wisuda keberapa aku lupa. Oke, berarti wisudanya belum berapa Kak? Agustus. Agustus ini. Oke. Gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, Kakak ini kan seorang pendiri bisnis nih. Bisnis tepatnya itu kayak aku tahu nih, bisnis laundry nih yang aku kenal banget di UNAM. Iya. Itu gimana sih Kak? Awal mulanya gimana Kakak kayak terinspirasi dengan bisnis laundry gitu? Kenapa Kakak juga ingin untuk usaha itu? Sebenarnya aku buka bisnis laundry ini karena pengalaman juga. Aku kan dulu D3 nih. Di D3 itu aku kan udah dapet ijazah, tapi aku lebih milih lanjutin pendidikan aku untuk S1 di UNAN. Dan saat itu aku kendala akan kerja terikat waktu secara profesional, karena waktu kuliah yang sama waktu kerja itu nggak stabil, nggak sesuai lah gitu ya. Habis itu aku mutusin gimana caranya aku fokus ke pendidikan tapi aku tidak meninggalkan karir gitu. Dan makanya aku buka sebuah bisnis. Memang sebelumnya aku juga berkecimpung di dunia bisnis, tapi itu di food and beverage. Dan saat aku pengen lagi gitu mengeksplor diri aku, jadi aku buka usaha laundry gitu, karena ini mengingat kebutuhan aku sendiri juga kan, dan melihat kebutuhan teman-teman mahasiswa gitu terutamanya ya, karena kita tahu nih
untuk usaha laundry itu kan aku ngambil marketnya itu kan full market, pasarnya udah ada nih, jadi aku nggak perlu kayak trial lagi. Kayak kalau kita jualan makanan kan rasanya sesuai nggak sama selera orang tuh kan kayak gitu. Tapi kalau laundry itu kan beda, dia adalah sebuah bisnis yang berasal dari kebutuhan. Oke. Ya, jadi saat itu pun sebenarnya aku juga buka usaha laundry karena teman aku sebelumnya udah ada buka. Dia dari pendanaan juga dulunya di salah satu universitas juga di Kota Padang. Nah, dari dialah awalnya aku belajar gitu. Aku bukan buka usaha laundry bukan sekedar kayak simsalabim juga buka, enggak. Aku juga belajar dari nol gitu. Oke. Dan modal nekat gitu. Oh iya, modal nekat. Iya. Dan ini aku menarik nih, kakak kan tadi bilang pendidikan dan tidak meninggalkan juga karir tentunya. Itu banyak nih di antara mahasiswa-mahasiswa yang ingin juga untuk seperti kakak yang sekaligus kuliah dan mendapatkan usaha dan berusaha juga tentunya untuk menambah income mereka. Nah, kan kita tahu nih di era sekarang membangun mindset itu tuh susah gitu, Pak. Gimana sih Kak untuk cara orang itu membangun mindset itu? Sebenarnya cara orang membangun mindset tuh kayak gini loh. Kita harus tanamin dulu gitu. Sebenarnya kita tuh tujuannya apa gitu. Soalnya nih teman-teman pengen jadi pengusaha gitu. Tapi teman-teman pengen juga gitu jadi orang yang bekerja secara profesional gitu. Jadi dilihat lagi gitu. Kalau misalnya teman-teman di saat ini berada di zona nyaman, kayak gua sekarang jadi mahasiswa kupu-kupu misalnya, saya udah nyaman nih gitu, dan teman-teman waktunya akan terbuang di zona nyaman itu. Nanti ketika di pertengahan jalan akan adanya sebuah struggle, teman-teman nggak bisa ngadapin gitu, kayak karena teman-teman pikirannya udah stuck gitu, jadi ada sebuah masalah baru nggak bisa beradaptasi gitu. Oleh sebab itu kita harus gunain namanya grow mindset gitu. Jadi kita harus berkeinginan terus untuk selalu bertumbuh gitu. Dan aku pun saat itu mikirnya gini, aku punya cita-cita gitu menjadi orang yang cukup berpengaruh misalnya. Dimulai hal-hal yang kecil aja dulu gitu. Seperti menginspirasi misalnya. Dan ketika itu aku selalu cari cara gimana caranya aku bisa merealisasikan hal itu gitu. Dan aku selalu melakukan upgrade diri, misal dari tahap ya awalnya nih aku cerita nih, aku kayak jadi pembicara tuh sebenarnya di waktu itu diajak teman aja, bahkan aku nolak waktu itu saatnya. Enggak, menurut aku ilmu aku masih minim, bukan kawasan aku berbagi ilmu seperti itu. Dan aku jelasin, tetapi teman aku bilang gitu, sekelas profesor memang cerdas gitu, tapi saat ilmu dia tidak manfaatkan dengan baik gitu, itu nggak bermanfaat gitu. Seperti seperti sahabat-sahabat Nabi yang lain lah yang sangat berpengaruh gitu. Dan aku saat ini pengen berpengaruh di dunia wirausaha tentunya gitu. Dan sebab itu aku selalu upgrade diri aku selalu keluar dari zona nyaman aku. Kayak buat bangun bisnis, siapa sih yang bilang, orang-orang pada bilang mungkin membangun bisnis itu enak ya gitu kalau udah sukses, tapi sebenarnya di balik itu ada kesakitan, ada kesedihan yang kita rasakan gitu. Capeknya gimana? Apalagi saat aku merasakan banget ketika aku kuliah yang sekarang gitu sambil berbisnis gitu. Bisnis aku kan bukan bisnis online, tapi ini kan offline yang memang mengharuskan aku stay di lokasi gitu kan. Dan saat itu aku selalu mikir aku nggak bisa jadi orang yang biasa-biasa aja kayak gini gitu. Oleh sebab itu aku selalu keluar dari zona nyaman, dan aku selalu ingin mencapai keinginan aku, cita-cita aku menjadi seorang pengusaha gitu. Meskipun banyak jalan yang sulit yang aku jalani saat itu. Dan kemudian ternyata benar kata orang, kalau tujuan baik, kalau kita memiliki tujuan baik, maka Allah akan mempermudah tujuan itu.
dan terbukti gitu. Aku memiliki tujuan membuka bisnis bukan sekedar keuntungan yang aku dapatkan, tapi juga buat orang-orang lain seperti teman-teman gitu. Aku bisa berbagi gimana caranya aku keluar dari zona nyaman, dan aku juga menjelaskan bahwa aku juga bukan berasal dari keluarga yang mampu gitu. Aku berasal dari mahasiswa yang dibeasiswakan pemerintah dari keluarga miskin gitu. Dan aku sudah membuktikan bahwa ketika kita keluar dari zona nyaman dan memiliki mindset yang grow up atau grow mindset, itu membuktikan bahwa kita bisa dengan sendirinya mengangkat derajat kita. Jadi teman-teman jangan nyaman di zona sendiri, kalau bisa jangan stuck di mindset yang merasa saya udah ini apa adanya. Mungkin itu ya. Siap. Berarti mahasiswa ini harus keluar ya Kak dari zona nyamannya. Betul. Dan ini aku ada sedikit pertanyaan menarik nih. Kan ini cukup krusial juga sih bagi mahasiswa. Ini kan status kakak seorang mahasiswa. Ini kan usaha juga dimulai saat statusnya menjadi mahasiswa. Iya betul. Betul kan? Oke. Dan itu kan membutuhkan waktu ya untuk mengelola sebuah usaha itu. Gimana sih kakak untuk manage waktunya antara usaha dan kuliah? Oke, mungkin aku akan berbagi dua tipe ya. Aku sebenarnya dulu waktu D3, aku kan mahasiswa yang transfer ke S1 dan itu memiliki waktu kuliah yang berbeda. Ketika aku D3, itu kan waktu aku dari pagi sampai sore itu kan full. Dan saat itu aku milih dulu gitu bisnis apa yang bisa aku jalanin. Dan itu dimulai dari seperti ini dulu kayak dropshipper, kemudian jualin produk-produk Shopee ke teman-teman gitu, atau jualan online. Dan saat aku kuliah di S1 yang transferan intake ini, aku memiliki waktu kuliah itu cukup berbeda. Jadi aku tuh biasanya pagi sampai sore kuliah, sekarang malah kuliah dari jam 4 sampai jam 9 malam. Nah, waktu aku pagi itu aku gunain untuk buka bisnis seperti biasa. Gimana kalau teman-teman aku yang udah lulus D3 mereka kerja di kantor, aku buka bisnis dari pagi sampai sore gitu. Dan cara manajemennya, kita teman-teman kalau buka usaha jangan berimpian bisa tidur cepat gitu, karena kita mahasiswa juga kan. Jadi pulang dari kuliah sampai di kos itu udah jam 10 malam. Biasanya aku bakal review dulu pelajaran, tugas-tugas dulu gitu, dan bekerja sama teman-teman aku gitu. Jadi aku pun di kampus tidak sebagai mahasiswa penyendiri, aku memiliki kelompok teman yang saling support gitu. Itulah yang membantu aku bisa menyelesaikan pendidikan aku dan bisa menjalankan bisnis dengan baik. Wes, keren Kak Putri. Tapi kalau aku sendiri ya kayak aku nggak bakal sanggup sih Kak, karena dari pagi sampai sore itu kuliah, malamnya belajar ke kampus, habis itu review pelajaran lagi, besoknya usaha lagi. Apa nggak menjadi tekanan tuh Kak? Apa nggak jadi tantangan juga tuh untuk kita sebagai mahasiswa menjalankan usaha? Dan satu lagi nih, boleh sekedar tambahan juga sama Kak Putri untuk menghilangkan rasa cemas dan rasa-rasa yang wah aku nggak bakal sanggup nih, wah aku nggak bakal kuat nih dari tantangan-tantangan tadi. Boleh dikasih gambaran dong Kak? Tadi pertanyaan tentang resiko ya. Ya resiko satu ya. Aku sebenarnya buka usaha ini alhamdulillah tidak ganggu kuliah aku. Bahkan aku seharusnya tepat waktu juga lulus 2 tahun, memang 2 tahun gitu, sambil skripsi, sambil nyusun, sambil berbisnis gitu. Itu dikembalikan lagi gitu, seberapa kuat tekad kita untuk bisa sukses gitu. Dan aku melawan rasa malas itu, padahal sebenarnya itu bisa aja aku ntar dulu lah gitu, ntar lah gitu. Dan aku ingat gitu, menunda satu waktu itu sangat berpengaruh untuk kegiatan aku ke depan gitu. Oleh sebab itu, pertama jangan nunda-nunda gitu. Terus tadi nanyain kecemasan ya, gimana caranya teman-teman cemas ya? Di lain aku menghadapi resiko misalnya
ada risiko buka bisnis kayak untung rugi gitu kan. Betul. Dan aku merasakan kayak kecapean, risiko pernah drop, pernah gitu. Dan itu nggak membuat aku patah semangat gitu. Dan saat teman-teman buka bisnis dan teman-teman takut nih, wah ini takutnya aku gagal, bangkrut dan semacamnya gitu. Jangan pusing gitu, itu kan anggap aja kita kan anak muda nih. Anak muda itu memiliki jatah gagalnya masing-masing. Dan aku sebagai anak muda itu merasa lebih baik aku memilih kegagalan aku di saat usia muda, dimana aku saat ini itu masih kuat secara mental, kuat secara fisik gitu. Dan kalau aku membayangkan aku buka usaha ke depan, banyak hal nanti yang kayak lewat dari usia mudaku, banyak hal nanti yang aku lewati, seperti transformasi teknologi sangat berpengaruh sekarang tuh. Itu bakal beda juga zamannya, dan itu bakal lebih besar tantangan dan kepusingan di masa depan itu. Dan aku saat ini lebih memilih untuk belajar dari usia muda aku, ngambil tantangan di saat usia muda dibandingkan aku harus merasakan kepusingan di usia tua. Karena bagiku nanti ke depan tuh mending aku sekarang gagal semacamnya, jatah gagalku udah habis di usia muda. Nanti kalau usia dewasa aku menjadi orang yang lebih bijaksana, usia tua aku lagi menjadi orang yang bisa lebih baik dari pengalaman sebelumnya. Jadi kegagalan di usia muda ini menjadi pelajaran terus buat aku biar tidak terulang sampai aku sukses di usia yang tua itu. Oke, wah, baik. Keren kali dari pengalaman yang kakak ceritain, yang kakak jabarkan tadi. Nah, aku tadi sempat mendengar kakak itu pernah ikut pendanaan. Pendanaan itu apa sih kak, pendanaan yang ada di kampus gitu? Sebenarnya di kampus ini macam-macam nama pendanaan ya. Dan pendanaannya itu ada seed capital, inkubasi bisnis, dan ada namanya P2MW, program pengembangan wirausaha mahasiswa. Dan aku ikut 2 pendanaan dan 2 kali P2MW. Jadi P2MW ini aku buka usaha laundry. Jadi usaha ceritanya aku buka usaha laundry duluan. Dan usaha laundry ini sebenarnya bukan modalnya dari orang tua, tidak. Karena aku jelasin aku dari orang yang tidak mampu dikuliahin. Tentu modal dari mana ya. Dan sebenarnya aku ini berasal dananya dari dana pendanaan pembinaan dari Angkasa Pura. Aku minjam. Jadi aku dikasih pinjam dana sama Angkasa Pura 2 untuk ngembangin bisnis. Saat itu bisnis aku adalah Karupua Baguat Chip, yang tadi dijelasin bahwa aku memiliki 2 usaha gitu. Usaha food and beverage dan usaha laundry gitu. Nah, dana sebagian dari usaha yang aku pinjaman tadi itu aku gunain dan alihin ke buka usaha laundry. Nah, di awal aku buka usaha laundry itu masih minim lah gitu, serba minim, kayak hal-hal penting aja dulu, kayak mesin gitu, kayak setrika. Kalau bikin rak kita, kalau punya rak tuh kita bikin, itu kayak kita minimalin semuanya pengeluaran gitu. Habis itu aku tahu bahwa ada namanya program P2MW. Ini adalah program yang dimana pemerintah ngasih dana hibah ke mahasiswa yang berwirausaha gitu. Jadi saat itu aku dapat informasi ini karena setiap tahun ini ganti-ganti nih. Dulu ada namanya KIPN. Dan ini malah diganti jadi P2MW. Aku dapat informasi dari salah satu mahasiswa gitu. Dan juga dosen pembimbing aku, Bapak Agri Kisti gitu. Nah, beliau lah yang mengasih informasi bahwa ada P2MW ini. Nah, kebetulan karena aku punya usaha masih serba pas-pasan, cobainlah ajuin proposal pendanaan. Alhamdulillahnya di tahap awal aku lulus, karena tahap awal ini maksudnya aku kategori. Jadi di P2MW ada 2 kategori. Pertama itu tahap awal dan bagi usaha tahap bertumbuh. Untuk pertama aku lulus gunain tahap awal, itu dapat dana kurang lebih hampir 15 juta. Itu dana hibah. Dan itu bantu aku ngembangin usaha. Habis itu usaha laundry ini aku naikin lagi ke tahun berikutnya, masuk proposal, naik ke kategori tahapan bertumbuh, dimana usahanya wajib harus 6 bulan udah jalan. Dan dari situ aku dapat dana hampir 20 juta. Nah, dari situ juga yang tambah membantu aku lunasin hutang
kemudian bantu aku berbisnis gitu. Dan program ini bisa diikuti oleh mahasiswa aktif S1 khususnya, itu minimal harus semester 3 dan maksimal harus semester 7 gitu. Mungkin itu sih. Oke, baik. Berarti kakak sempat dapat 2 kali pendanaan ya kak? Ada usaha bertumbuh, ada dan usaha awal juga. Ada, oke. Kalau itu menurut Raffi ada apa nggak sih kak? Persyaratan apa sih yang diajuin ke kampusnya gitu? Apa aja sih gitu ya mungkin? Sebenarnya untuk persyaratan itu nggak terlalu susah banget. Pertama kita harus cari dulu dosen pembimbing, karena kita butuh NIDN dosen yang aktif gitu, ada NIDN-nya untuk sebagai dosen pembimbing. Habis itu kita ajuin proposal. Jadi proposal ini sebenarnya udah ada panduannya juga, jadi kita nggak perlu cari-cari contoh proposal di internet lagi, karena panduannya udah ada, kayak novel purpose, kategori pemasarannya seperti apa mereka minta, kemudian sumber dayanya seperti apa gitu, itu udah ada gitu. Jadi bikin proposal, kemudian susun anggaran, susunlah anggaran itu sesuai dengan panduan. Contoh, kita nggak boleh nih lakuin transaksi untuk satu transaksi itu aja, nggak boleh lebihin dari 1 juta gitu. Jadi terus kita nggak boleh, juga ada tuh note dari panduannya, nggak boleh beli HP, nggak boleh sewa laptop, nggak boleh beli kamera. Itu jangan dilakuin gitu, jangan langgar apa di panduan gitu. Mungkin syarat-syarat khususnya seperti itu aja sih. Oke, kalau boleh tahu transaksi ini apa? Kayak batas dana gitu. Transaksi. Oh, transaksi. Oke, sorry. Berarti ada batasan transaksi ya kayak yang diajuin di proposal itu. Oke. Dulu kakak sempat ada pelatihan nggak sih sebelum masuk ke program ini kak? Kalau itu sebenarnya udah ada sih sosialisasinya, karena untuk program pendanaan UPT KWU udah aktif juga. Jadi teman-teman harus pantengin juga Instagram UPT Kewirausahaan dan Karir gitu. Nah, saat ini pun udah ada, kemarin aku sosialisasi bantu PT untuk jelasin tentang P2MW itu seperti apa ke teman-teman. Dan itu tuh nanti ada arahan dipandu, pokoknya cara bikin proposal, kemudian cara tentang mikirin gimana sih nyusun laba rugi gitu. Ibaratnya kita di BIMTEK dulu, ada bimbingan teknisnya dulu sebelum bikin proposal gitu. Oke, berarti kalau yang mau mengikuti jangan lupa ya kak, pantengin IG UPT Karir dan Kewirausahaan kalau bagi mahasiswa UNAN. Ini P2MB kan juga mencakup bukan untuk mahasiswa UNAN aja nih, juga mahasiswa yang lain juga. Kakak boleh dong kasih saran gimana nih untuk bagi yang mau ngikutin tahun 2025 dong ya tentunya lagi. Saran aku sebenarnya banyak sih. Ini harus buka sesi khusus sih. Tapi aku singkatin aja ya. Dari pengalaman aku sampai masuk KMI Award, sampai menjadi penerima penghargaan award di KMI, itu pertama, kalau di dalam segi pembuatan proposal, ikutin panduan, baca panduan. Karena kuncinya semuanya di panduan. Kalau teman-teman ikutin semua panduan, karena di panduan ini kayak poin A udah diminta seperti apa mereka orang-orang yang bisa lulus gitu. Poin B pokoknya ikutin, karena kalau kita ikutin semua yang mereka minta, itu aku yakin teman-teman pasti lulus gitu. Kemudian untuk lolos KMI, jadi kan kita misal nih di Universitas Andalas atau universitas masing-masing nanti terpilihlah beberapa kelompok usaha yang mendapat pendanaan. Oleh sebab itu nanti kita tiap bulan bakal ada kewajiban membuat laporan di portal yang udah disediain. Jadi kemajuan itu bakal dinilai oleh para reviewer. Kemudian kita bakal dikasih sesi untuk presentasi dulu nih sebelum terpilih menjadi delegasi kampusnya. Jadi buat nanti laporan kemajuannya itu semenarik mungkin, semeningkat mungkin, karena perbandingan dalam laporan itu adalah before dan after, sebelum dan sesudah pendanaan gitu. Kemudian untuk
teman-teman habis presentasi, mudah-mudahan nanti lulus. Nanti pas lagi presentasi di KMI, kalau tahun dulu ya, aku udah ngerasain 2 kali itu presentasi di lapangan. Tahun sebelumnya itu di kelas ya. Jadi bedain teknik presentasi di kelas gimana sama di lapangan gimana. Kalau di lapangan jangan terlalu formal, dan kalau di kelas silahkan lakuin formal seperti gimana kita presentasi bisnis ke investor gitu. Kalau di lapangan buatlah presentasi seolah kita jualan ke konsumen. Oke. Ini Boleh. Oh ya, berarti kakak kemarin sempat jadi pemenang KMI Harapan ya, KMI Iya. Award 2024. iya, alhamdulillah lumayan lah gitu, cukup buat apresiasi sendiri bagi diri, karena kebetulan di sana cukup banyak ya, 70-an lah gitu perguruan tinggi yang ada, dan untuk peserta kelompoknya sampai 1.000. 1.000 peserta Jadi iya, dari 270 perguruan perguruan tinggi tinggi negeri yang Iya. perguruan tinggi negeri atau swasta negeri, juga ada? swasta juga ada. Oh iya, berarti P2M ini nggak hanya untuk negeri aja ya kak? Enggak, swasta juga ada. Oh, Kemarin malahan aku yang bantuin universitas swasta di salah satu di Kota Padang buat laporan keuangan mereka. Padahal saat itu aku masih ikut P2M. Oh, Jadi aku bantuin gitu. sekaligus menjadi pembimbing ya kak untuk universitas lain. Kalau boleh tahu itu bimbingan di universitas mana sih kak yang kakak bimbing dulu selaku kakak masih mengikuti P2M ini? Aku waktu itu bantuin dari Universitas Metamedia. Kalau dulu namanya Stekip ya. Oh, Stekip yang berada di Kota Padang juga kak? Iya. Oh, oke. Keren sih kakaknya. Aku ini juga kak, apa namanya itu? Kan KMI Award. Itu di mana sih kak diadain buat tahun sekarang? Tahun aku kemarin ya. Kalau kemarin alhamdulillah cukup jauh. Ada di Sulawesi Tenggara. Itu di Kota Kendari, di Universitas Halu Oleo gitu. Woi, kalau di itu apa namanya kak? Kendarinya itu kayak kakak mau apa sih ke sana kemarin? Aku pakai jalur udara. Wah. Pesawat kemarin itu sempat nyusul sih aku. Karena waktu itu ada kendala, aku terpaksa harus reschedule dulu tuh tiket. Dan teman-teman yang kelompok dari Universitas Andalas duluan dan aku nyusul. Dan itu cukup melelahkan karena aku sampai 3 kali transit. Karena sendiri kali ya kak melelahkannya. Iya. Ngantuk kan karena nggak ada teman bicara ya. Iya betul. Nah itu berarti berapa kelompok tuh kak yang dibawa dari Unan ke Kendari kemarin? Cukup banyak ya daripada tahun lalu. Kalau tahun lalu yang bisa lolos itu cuma 2 kelompok, termasuk aku sama teman aku di Universitas Pertanian. Dan aku alhamdulillah terpilih lagi nih jadi kelompok yang bisa presentasi. Dan saat ini tahun ini ada 5 kelompok yang bisa berangkat, dan itu bisa bersaing untuk dapetin award. Oke kan, KMI Award. Berarti ada 5 kelompok yang yang pergi dari Unan ke Kendari kemarin. Dan kakak adalah salah satu harapannya juga dan yang bisa mendapatkan harapan 2 kemarin di KMI Award ya kak. Oke, itu kan butuh perjuangan banget tuh kak, dari titik awal dari P2MW sampai kakak mengikuti yang kemarin itu KMI Award. Itu ada motivasi semangat gak sih kak buat kakak terus bangkit? Kan melihat perjuangan kakak yang sangat panjang tuh, dari cari dosen pembimbing sampai akhirnya kakak bertemu dengan dapatnya dana hibah dan dapat mengikuti KMI Award. Sebenarnya motivasi aku itu cukup besar karena gimana? Kita dikasih dana waktu KMI P2MW ini sebenarnya 8 bulan itu kita berprogres selalu gitu. Jadi selama berprogres 8 bulan itu kita dikasih kesempatan untuk nunjukin hal-hal yang terbaik dari kita. Nah itu kita tunjukin di saat KMI Award gitu. Itu kayak kalau kita menang dapat award gitu, sama kayak kita kasih pemenang film misalnya gitu kan, dapat apresiasi award. Nah sama kayak gitu, kalau KMI Award adalah apresiasi tertinggi dari
pemerintahan atau dari kementerian buat mahasiswa yang memang usahanya itu udah jalan gitu, dari pendanaan P2MW gitu. Jadi yang bisa dapat reward tuh bukan semua wirausaha mahasiswa, cuman khusus bagi mahasiswa yang ikut terlibat dari program itu gitu. Jadi itu kayak motivasi aku tuh adalah gimana caranya Universitas Andalas bisa menaikkan benderanya di atas panggung gitu. Jadi kelihatan gitu. Karena itu adalah bentuk ajang tertinggi dari mahasiswa berwirausaha gitu. Oke. Kemarin sempat juara harapan 2 ya Kak ya? Iya. Itu adalah pencapaian baru ya. Sebenarnya ada nggak Kak yang udah pernah mencapai itu di UNAN? Sebenarnya udah ada. Tahun 2021. Oh iya. 2022 harusnya. 2022 kemarin tuh di bidang food and beverage dapat juara 3 kita. Tapi 2023 kita nggak dapat. 2024 kakak yang mendapatkan. Alhamdulillah. Oke. Ada cerita menarik gak sih Kak selama kakak di kampus dulu, kayak yang kakak nih dari D3 masuk ke S1 UNAN, dari pengalaman berkuliah kakak di UNAN, ada cerita yang menarik gitu untuk yang kakak ceritakan kepada kami? Cerita menariknya cukup banyak sih sebenarnya. Mungkin aku singkat aja gitu. Aku dulu aku kan sebenarnya D3 bukan dari UNAN nih. Iya. Aku dari kampus luar gitu. Oke. Jadi aku masuk ke UNAN, jadi aku sebenarnya nggak ada teman, kayak nggak ada teman yang kenalan. Kan kita tahu kalau teman-teman pasti dapat temannya dari bakti gitu, sama teman-teman sejurusannya dulu yang nyambung tempat saya gitu, yang maksudnya nyambung ke Intek nih, yang S1 D3 ke S1. Dan saat itu aku nggak ada teman, aku jadi niatin aku harus ikutin program yang bisa nambahin teman atau relasi, atau aku bisa dapat peluangnya kayak karir semacamnya gitu. Nah aku waktu itu ikut salah satu pelaksana transfer study ya, yang gunanya itu kayak yang dibina oleh UPT Karir. Dulu namanya UPT Karir, yang bisa sekarang digabung sama kewirausahaan kan. Jadi UPT Karir. Jadi aku dari situlah kayak dapat teman-teman dari UNAN gitu. Terus aku ikutin semua programnya apa gitu. Habis itu pastiin dulu waktu itu pengalaman aku ngurusin bolak-balik, ngurusin nama aku belum ada di PDI Dikti ya, Pangkalan Data Dikti itu namanya. Iya. Jadi belum ada. Jadi teman-teman pastiin kalau mau ikut program-program yang tingkat nasional itu harus pastiin dulu namanya ada nggak terdaftar. Takutnya udah ikutin tapi nggak lolos nanti karena nggak terdaftar gitu. Itu sih aku yang harus ingatin ya sekarang gitu. Dan untuk mahasiswa harus aktif ya di berbagai organisasi seharusnya. Oke, baik. Kalau dulu kakak sempat ikut organisasi nggak sih di UNAN Kak selama ini? Kalau di UNAN aku nggak ada organisasi, tapi aku ikut kayak pengembangan diri lebih banyaknya. Oh, lebih ke pengembangan diri. Ini kalau boleh tahu nih, kakak dulu aktifnya di mana sih Kak waktu kakak menjalani D3, dan aku juga mau tahu nih kakak D3-nya di mana dulu? Aku dulu di Politeknik Negeri Padang. Jadi aku cukup aktif di sana. Aku ikut BEM dan bahkan aku di wisuda sampai jadi bintang aktivis. Jadi di kampus pun waktu itu aku juga aktif di bidang kewirausahaan. Dan aktif aku juga selain bidang wirausaha, aku ikut ya namanya kajian yang sering demo. Wah, jadi kakak ini salah satu pendemo kampus. Pendemo kampus atau pendemo keluar? Pendemo kampus juga pernah. Oh iya. Waktu zaman COVID aku demo kuota internet gratis. Wah, gimana ceritanya tuh Kak? Karena udah ada dari kementerian saat itu suratnya bahwa perguruan tinggi sudah bisa menyalurkan kuota internet atau membantu mahasiswa yang kuliahnya daring. Jadi harus difasilitasi. Karena kan kita nggak offline. Dananya itu harus disalurin kayak bentuk bantuan kah kalau ada mahasiswa sakit gitu. Itu belum dilaksanain.
Jadi kita demo gitu. Oh, itu yang Kak. Jadi Dan sebenarnya itu baru keluar tapi langsung kita demo aja biar cepat gitu. Dan alhamdulillah tersalurkan juga gitu. berarti emang secara mahasiswa pendemo nih dengar ya Kak sama kamu. Iya, tergantung siapa pimpinan ya. Oke, di sini kan nggak aku aja nih Kak yang bertanya nih. Tentunya ada juga nih teman-teman yang penasaran juga dong dengan tentang apa dari saran dari Kakak, terus gimana Kakak mengasih gambarannya ke mereka. Di sini ada Q&A dari Nur Fitria Khaira, jurusan akuntansi angkatan 2024. Pertanyaannya adalah, jadi gini Kak, aku dari kecil memang tertarik banget dengan dunia bisnis. Dan aku pengen suatu hari nanti aku benar-benar memiliki bisnis yang memang besar dan bisa membantu memajukan orang-orang di sekitarku. Aku juga amazed banget dengan Kak Putri karena bisa jadi young entrepreneur, yaitu pengusaha muda. Jadi Kak, pertanyaannya, bagaimana cara dan langkah awal Kak Putri pada saat awal menjadi mahasiswa baru untuk memulai aktif terlibat dalam yang berhubungan dengan bisnis? Wah, ini ada pertanyaan tambah nih Kak yang nggak aku tanyain tadi. Boleh dong Kak dikasih jawaban? Ini kan membahas step ya. Nah, kalau step pertama itu kita harus pertama ikutin dulu nih Instagram yang kayak ada informasi kewirausahaan kayak Kementerian, Kemendikbud, Ristekdikti atau Kementerian Keuangan. Pokoknya beberapa Instagram yang ada membagi informasi kewirausahaan lah gitu. Habis itu kita harus banyak-banyak membaca, kemudian ikuti dulu, coba-coba aja lah dulu kalau mau menjadi anggota atau enggak atau ketua gitu. Ikutin kompetisi kewirausahaan. Dari situ teman-teman nanti bakal ketemu tuh sama orang-orang yang sefrekuensi gitu, seenergi, yang bisa saling bertukar informasi. Nah, kita nih udah dapat relasi nih. Relasi itu kita gunain nanti saling bertukaran informasi, kayak bisa ikut bimbingan teknis, kayak pembinaan. Nah, ini teman-teman udah ngerasain nih perasaannya gimana sih jadi orang wirausaha itu gitu. Kesalur gak energi orang-orang tuh, kayak teman-teman ngerasa cocok Kak saya nih di sini. Jadi kan banyak tuh orang-orang yang pengen jadi wirausaha, cuma mereka tuh nggak siap mental gitu. Kayak mentalnya belum disiapin gitu. Ini maksudnya nih Kak, belum siap mental nih dalam artian dia tuh kayak gimana sih Kak gitu? Jadi kayak ini, orang banyak menilai menjadi pengusaha itu kayak menjadi kaya secara instan, menjadi mandiri secara finansial secara instan gitu kan. Mereka lupa di balik perjalanan menjadi orang yang mandiri secara finansial itu banyak struggle-nya, kayak kita overthinkingnya, kayak kita ruginya gitu, kayak mereka nggak siap atas perubahan gitu, dan mereka selalu menyalahkan orang lain ketika bisnis mereka jatuh, bukan malah evaluasi kenapa bisnis yang mereka jalani itu jatuh atau menurun gitu. Jadi mereka taunya jalani bisnis, buka bisnis dapat duit langsung kaya gitu. Jadi makanya kita harus siapin mental dulu gitu buka bisnis. Banyak orang kan mikir kalau buka bisnis ya enak buka bisnis gitu, udah ketemu sama teman-teman ini ikut kompetisi yang diikutin kan, beberapa kompetisi itu cuma ide bisnis. Betul. Nah, oleh sebab itu teman-teman tadi kan tujuannya ketemu untuk relasi kan. Nah, cobain, rasain, siapin mental gitu, dapatin informasi itu cocok nggak mentalnya gitu. Habis itu kalau kita mahasiswa itu kan udah pertama kan tadi udah itu ya, pertama udah follow IG ya. Betul, follow IG yang ngasih informasi kewirausahaan. Kayak Kementerian Kemendikbud itu kan ada informasi P2MW, ikutin lah P2MW itu. Nah, pusing nih gimana cara bikin proposal, tanyain, cari senior yang udah berpengalaman di sana. Kalau nggak ketemu senior, baca panduannya dengan baik gitu. Jadi banyak-banyak membaca gitu. Baca itu bukan karena saya bilang banyak-banyak membaca, ada baca buku dan
ada baca situasi gitu. Jadi segala membaca lah gitu. Kemudian teman-teman apa ya menurut saya? Kalau untuk yang entrepreneur, misalnya kalau nggak ada dana, itu syaratnya tadi itu, yang step-step tadi itu follow, kemudian ikuti kompetisi bisnis, kemudian ikutin bimbingan teknis, rasain, siapin mental gitu. Habis itu kalau ada pendanaan, proposal ajuin. Kalau nggak ada dana nih. Tapi kalau untuk teman-teman yang udah ada dana, udah disiapin orang tua, buka aja lah. Apa susahnya gitu kan? Kalau rugi kan subsidi orang tua. Betul. Betul, sebelumnya kan banyak nih teman-teman yang mau bimbingan juga nih, kayak cari mentor, mau nanya-nanya. Kakak boleh share IG-nya nggak? Atau nanti boleh ditampilin aja di sini? IG-nya, Iya, IG kakak. IG aku ada @putri_ramadhani, @putri_rmdh21_ gitu. Oke, berarti teman-teman boleh dong ya hubungin kakak nanti. Boleh gitu. Selagi Boleh. aku bisa bantu gitu akan aku bantu. Siap, siap. Nah, kan kita udah bincang-bincang yang banyak sekali nih Kak, dari awal sampai kakak udah mulai menjelaskan pertanyaan terakhir. Kakak boleh ngasih closing statement nggak sih Kak? Pesan aku ya. Nah, aku mungkin pengen ngingatin ke teman-teman gitu. Kalau teman-teman punya impian, mimpi gitu, jangan dipensiunin sekarang gitu. Nanti takutnya mati suri gitu. Ketika teman udah sadar, yang timbul adalah penyesalan gitu. Apapun impiannya, atau mau jadi wirausaha atau jadi orang pekerja profesional, silahkan. Yang penting jangan tinggalin tujuan yang memang teman-teman inginkan dari awal gitu. Dan aku punya kata-kata, jika aku tidak bisa menjadikan atau membuat hal besar, aku akan menjadikan hal-hal kecil itu menjadi hal besar gitu. Jadi semangat dan jangan pantang menyerah ya, jangan pantang menyerah. Jadi harus rajin ibadah juga. Oke, itu sih. Mungkin itu aja Kak podcast kita pada kali ini. Terima kasih banyak Kak udah meluangkan waktunya untuk sempat menghadiri podcast pada kali ini. Sekian dari aku. Aku ucapkan terima kasih. Sama-sama. Dadah. Dadah.